Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran sejarah Indonesia bagian peristiwa Rengas Dengklok. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Urya Desma Hidayah dari kelas 11 IPA 3. Sejarah Indonesia peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan menjadi peristiwa yang selalu mengingatkan kita akan perjuangan. Peristiwa itu berawal saat beberapa pemuda pemberani yaitu Khairul Saleh, Sukarni, Wikana yang tergabung dalam sebuah perkumpulan yang bernama Menteng 31 melakukan penculikan kepada Soekarno dan Hatta. Penculikan dilakukan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik membuat para pemuda tidak sabar lagi untuk merasakan kemerdekaan, dan salah satu langkah berani para pemuda adalah dengan membawa Soekarno-Hatta ke Karawang, tepatnya di daerah Rengas Dengklok. Para pemuda melakukan desakan terhadap Soekarno-Hatta agar secepat mungkin melakukan proklamasi kemerdekaan, dan kesepakatan pun terjadi antara golongan muda dan juga golongan tua yang menyepakati kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan. Pada agendanya, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan di Jakarta, tepatnya lapangan Ikada, yang saat ini namanya adalah Monas, tepatnya pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945. Namun rencana itu gagal dilakukan karena pihak Jepang telah mengetahui rencana tersebut, dan lapangan Ikada pun dijaga dengan sangat ketat oleh para tentara Jepang. Rumah Soekarno yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 menjadi pilihan kedua untuk melakukan pembacaan teks proklamasi yang telah disusun di Rengas Dengklok, tepatnya di rumah di Jauh Kiesyong yang merupakan warga Indonesia yang berasal dari Ge Tionghoa. Teks proklamasi diketik dan menggunakan mesin ketik oleh Sayuti Melik dan disiapkan secara rapih agar dapat dibacakan oleh Bung Karno dalam acara pembacaan proklamasi kemerdekaan. Pada malam hari, Bung Karno beserta rombongan tiba di Jakarta dan segera beristirahat, karena besok harinya akan melakukan pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi tersebut dibacakan pada pukul 10 tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang menjadi momen bersejarah karena pada saat itu juga terjadilah tanggal awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah, apa sih latar belakang dari peristiwa tersebut? Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok yang paling pertama adalah kekalahan bangsa Jepang yang pada itu menjajah bangsa Indonesia. Jepang menyatakan dirinya kalah perang setelah kota penting mereka yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh pemerintah Amerika Serikat. Kekalahan tersebut pada akhirnya mampu tercium oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Jepang pun pada akhirnya sudah mendirikan suatu komite yang terdiri dari orang-orang Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Latar belakang selanjutnya adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam rangka proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua lebih setuju untuk menunggu proses perundingan dengan komite panitia kemerdekaan yang disusun oleh Jepang. Sementara golongan muda lebih setuju untuk segera langsung memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa menunggu keputusan panitia bentukan Jepang yaitu PPKI.
Nah, di sini itu ada perbedaan pendapat antara golongan tua dengan para pemuda yang lebih rinci. Nah, perbedaan pertama yaitu golongan muda yang tidak sabaran ingin segera mengadakan proklamasi kemerdekaan, berbanding terbalik dengan golongan senior yang ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan atas persetujuan dan usulan dari PPKI. Kaum muda ini menganggap bahwa PPKI adalah organisasi yang dibentuk Jepang untuk memperlambat kemerdekaan Indonesia dan memperbesar kekuasaan Jepang di Indonesia. Maka dari itu, kaum muda terus mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera membacakan proklamasi. Nah, yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok melibatkan beberapa orang yang berperan penting, di antara Khairul Saleh, Subadio, Darwi, Sukana, Suroto, Kunto, Sidik, Kertapati, Johar, Nur, Adi, dan A.M. Hanafi, yang semuanya termasuk dalam golongan muda. Sedangkan tokoh golongan tua yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Para pemuda yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan menjadi tujuan dari para pemuda yang ingin segera merasakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan lain dari para pemuda adalah untuk menjauhkan kaum tua dari pengaruh Jepang. Nah, maka dari itu para kaum muda ini mengamankan tokoh tua ke suatu tempat yang aman. Nah, tempatnya itu jatuh kepada daerah Rengas Dengklok di Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, golongan tua ini yang nantinya akan menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia diamankan ke dalam sebuah rumah sederhana milik petani. Nah, baiklah, di sini ada foto lampirannya. Sini ada Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang ikut terlibat dalam peristiwa ini. Kita lanjut. Nah, makna yang dapat kita ambil dari peristiwa Rengas Dengklok ini khususnya bagi para generasi muda penerus bangsa adalah semangat kemerdekaan yang harus terus dijaga dengan baik dan selalu punya mimpi untuk meraih mimpi. Pada dahulu, para pemuda bermimpi ingin segera merdeka dari penjajah, dan kini para pemuda pun harus punya mimpi untuk selalu memberikan kemampuan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Baiklah, presentasi kali ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.